20 Maret 2001, ya benar. Dan berulang tahun yang ke-23. Member-member yang bisa dianggap senior di JKT48 itu ada Ellie di generasi 7, terus ada Gita di generasi 6, sama ada Lin di generasi 10, dan sudah pasti ada Indah di generasi 9. Belakangan ini, 1 tahun terakhir itu muncul yang namanya Ondah Family. Randomnya nggak terlalu sih, paling ya ngomong sama dinding, terus namain dinding, terus namain sapu, ngomong sama boneka gitu lah. Di mana ya? Kilometer motor lah kalau kalian susah ya, motor yang yang analog. Ya, halo semuanya, balik lagi bareng gue Dodi Gun di sini, dan kali ini kembali lagi di episode Bertegel, di mana gue akan bahas member yang berulang tahun di hari ini, pertanggal 20 Maret 2024. Lebih tepatnya lahir di tanggal 20 Maret 2001. 20 Maret 2001, ya benar. Dan berulang tahun yang ke-23. Dia adalah Indah Cahya Nabila. Ya, sebagai informasi, Indah Cahya itu adalah OC gua. Yes. Jadi maaf banget kalau video ini kalau dibuat itu agak bias, karena memang ya mungkin kalian bisa lihat kalau gua ngebahas OC gua agak berbeda dengan ngebahas member-member lain, ya mohon dimaafkan. Karena mungkin gua agak sedikit overexcited untuk ngebahas ini. Karena mungkin gue juga lebih tahu soal Indah daripada member-member lain. Gue nggak perlu terlalu banyak riset ya, dan mungkin gue akan jadi kepanjangan, tapi gue akan usahakan untuk lebih fair dan tidak terlalu panjang untuk buat videonya. Semoga kalian juga suka dan bisa jadi lebih tahu juga soal Indah. Oke, Indah berulang tahun yang ke-23 dan jadi salah satu member yang senior ya. Jadi salah satu member senior di JKT48 selain generasi 3. Oke, kita kesampingkan generasi 3 gitu loh. Selain generasi 3 yang punya member-member yang bisa dianggap senior di JKT48 itu ada Ellie di generasi 7, terus ada Gita di generasi 6, sama ada Lin di generasi 10, dan sudah pasti ada Indah di generasi 9. Yes, Indah adalah member generasi 9 yang sekarang beranggotakan 3 member aja. Dan dia ini juga punya image bukan baru juga sih sebenarnya, ini image yang udah lama dan kembali lagi semakin kuat gitu loh. Image image yang dimaksud itu adalah image mami ya. Dia tuh sering banget dipanggil mami sama member-member, terutama member-member muda zaman sekarang. Apalagi ditambah dengan ya memang mendukung ya secara tampilan. Indah itu memang mendukung untuk menjadi sosok ibu di JKT48 gitu. Dan karena Indah ini adalah member generasi 9, sudah pasti dia dekat dengan namanya kami. Ya, walaupun sudah tidak ada Asyal saat ini, hanya tinggal Katrina dan Marsha dan Indah, tapi yang paling dekat dengan Indah adalah Katrina dan Marsha untuk saat ini ya, untuk sebagai member. Tapi bukan cuma stop di kami aja, karena belakangan ini 1 tahun terakhir itu muncul yang namanya Ondah Family. Ya, Ondah Family alias Onil Indah. Ya. Banyak banget momen-momen di mana Onil dan Indah tuh barengan. Mungkin gua akan memasukin beberapa foto yang mungkin bisa gua masukin kayak momen-momen Onil dan Indah plus Gita. Jadi uniknya adalah kalau tagline-nya itu Ondah yang asli itu ada Gitanya. Mereka tuh suka barengan, entah kenapa. Karena blockingan mereka juga deketan terkadang kalau di event-event off air, dan juga terkadang ada momen di mana di kirinya Onil, di kanannya Indah, ataupun sebaliknya gitu. Banyak banget momen-momen tersebut, momen-momen seperti itu terjadi gitu. Dan yang terakhir itu ada pas event di mana ya terakhir, yang di luar kota, bukan Bali. Selain Bali apa ya? Bukan Bandung. Gue juga lupa. Itu pokoknya di luar kota yang barengan sama event Pikachu. Ya, itu momennya adalah Indah dan Onil banyak banget foto-fotonya. Gue pinjam dari kakak fotografer, kakak yang biasa motoin member-member. Gue pinjam foto-fotonya untuk gue tampilin momen-momen Ondah.
Terus ya karena munculnya fenomena Ondah ini ya, ya menurut gue adalah kapal-kapalan yang anomali, fenomenal, yang jarang terjadi, yang biasanya apa ya, membernya diam-diam aja, tapi ini malah mereka terang-terangan, malah ditambahin juga, jadi lucu hasilnya. Tapi gue harap ya belum overuse ya. Gue harap ini masih konteksnya masih lucu-lucuan, masih seru-seruan, dan menghasilkan apa ya, Indah ini kan dekatnya sama Katrin sama Marsha ya, karena dari generasi 9, dan kami itu juga terkenal karena seperti sebuah keluarga ya kan. Terkenal seperti sebuah keluarga di mana memang sosok Indah adalah sosok ibu dari sosok kakak lah, lebih tepatnya sosok kakak dari generasi 9. Jadi kayak ada satu kesatuan nih, Katrin, Marsha, Indah sekarang kan. Terus ditambah O'Neill itu kan dulunya dari anak-anak generasi 8 plus Ola ya. Kecuali Vioni yang biasa disebut dengan JMT dulu ya. Itu berisikan ada O'Neill sendiri, Adele, Flora, Lulu, dan Ola. Dan saat ini, dan mereka pernah foto bareng berberapa? Bersembilan plus Ashel waktu itu. Foto bersama, foto bareng. Mungkin gue akan tampilin fotonya juga. Itu kan awalnya kayak, gue JMT X kami ya kan. Wow, rame lah itu di 2000 berapa? 2022 kalau nggak salah. Apa 2023? 2022 deh. Mereka foto bareng, ya kan? Apa namanya? Itu awalnya kayak oke, JMTX kami itu doang. Tapi karena munculnya Onda, keangkat lagi tuh foto mereka foto bareng itu kan. Ada yang bilang anak-anaknya Indah dan O'Neill, dan yang gue suka ya, jujur gue suka sih, karena apa ya, member-member tuh pada ceng-cengin gitu, member-member pada ngegoreng hal tersebut, malah jadi seru sih sebenarnya. Si member-member yang terlibat di foto tersebut tuh malah jadi ikut-ikutan gitu, mendalami peran, terutama Marsha dan Adele terakhir. Mungkin Adele gue agak susah nyari jejak digitalnya karena itu story-nya Indah yang nyuruh makan. Gue agak susah mungkin nyari videonya karena gue nggak sempet simpen. Mungkin gue akan kasih screenshot tweetnya Marsha aja yang yang benar-benar mendalami peran keluarga-keluargaan ini. Kalaupun masih belum, kalau masih ada ya, gue takutnya udah dihapus. Tapi semoga masih ada. Ya, jadi anak-anaknya pada mendalami peran juga. Tapi selama ini masih untuk seru-seruan, it's okay gitu. Gue seneng banget. Plus Gita ya sekarang, Ondah itu plus Gita. Jadi oke lah, gue sangat happy selama melihat anak-anaknya enjoy juga melihat dipasang-pasangin seperti ini. Karena momennya tuh kadang nggak sengaja gitu loh, nggak sengaja mereka satu blockingan, mereka satu event, mereka foto bareng, mereka pergi bareng gitu kan, dan hasil foto-fotonya juga banyak, jadinya momen-momennya banyak ya. Cuma sampai saat ini gue melihatnya seru-seruan gitu. Terus karena ada fenomena Ondah ini, muncullah keluarga-keluarga baru ya kan. Muncullah keluarga-keluarga baru dan member-member pada mau coba kayak, ayo kita buat kapal-kapalan biar seru-seruan aja. Cuma jadi kebanyakan menurut gue gitu kan. Terutama generasi 11 udah mulai nih gitu kan. Kemarin gue ngeliat Aita Kata, wah chaos banget nih, udah banyak nih ya kan. Malah ditambahin sama ditambahin sama JOT-nya juga gitu kan, diaminin sama JOT-nya, Michi sama Katie lah. Terus ada Jen sama Alia gitu kan. Terus ada Anin sama Cynthia. Jadi kebanyakan, jadi pada buat keluarga-keluargaan semua, dan terutama Marsha ya. Marsha udah mulai nih buat keluarga-keluargaan, mau cari anaknya siapa, dan udah ketemu itu Michi. Ya udah ketemu Michi, terus kabarnya mau ngambil Gracie juga, cuman Gracie kayak nggak mau. Ya udah kata Marsha-nya, ya udah Michi aja. Terus Michi juga kayak mendalami peran juga gitu, kayak papaku mana? Aku ada papa nggak gitu kan? Dan itu muncul di Twitter. Cuma sampai saat ini tuh masih untuk seru-seruan lah konteksnya ya. Semoga jangan seru maksudnya jangan serius-serius amat lah orang-orang nanggepin itu gitu.
Ya biar seru aja guys, biar kita ada warna baru, bukan warna baru, biar kita ada suasana lain lah dari JKT48 ya. Itulah sisi lain JKT48 deh. Keluarga-keluargaan ada-ada aja. Terus Indah ini salah satu member yang cukup suka PM, dan PM-nya ini tuh kan ada yang account yang biasa atau suka ngupdate berapa kali PM selama 1 minggu ya, weekly update untuk PM. Dan Indah ini selalu head to head sama Lia, selalu belakangan ini selama 2024 dia tuh head to head sama Lia. Jadi Lia 1, Indah 2 gitu loh. Jarang sih Indah 1. Indah pernah 1, cuma itu karena PM-nya error. Jadi kayak dia ngirim 3 bubble aja gitu loh, tapi kekirim sampai 50. Kekirim sampai 70 gitu loh, kayak error gitu kan. Ya, tapi itu sebelum 2024. Tapi semenjak 2024 dia benar-benar PM-nya itu benar-benar cerita satu foto. Jadi jangan lupa untuk subscribe PM Indah ya. Promosi terselubung. Ya cuma jadinya seru gitu loh. Orang-orang menurut gua kalau misalkan orang pada nanya gua gitu ya, kayak untuk masalah PM siapa ya, misalnya gue mau 2 member nih gitu, cuma kan nggak ada ya paket 2 member, paketnya ada 3 member, paling satu langsung loncat ke 3 member. Nah mungkin kayak wah gue udah ketemu nih misalnya kan OC dia 2 misalkan, gue punya nih 2 gitu, siapa lagi ya 1 gitu loh. Mungkin gue bisa tanya gitu, lo punya karakter member seperti apa yang cocok sama lo gitu kan, atau lo memang cuma mau cari pelengkap aja sisa 1 tapi yang value gitu loh. Gue bisa saranin ya, kalau nggak Lia ya Indah gitu loh. Karena sekarang tuh wah, lo kalau subs PM-nya Indah ya itu seru, ceritanya banyak. Ya gue udah pernah juga subs PM-nya Lia, gue udah pernah. Mungkin gue sekarang ada di fase PM tuh cuma 1 member aja, tapi gue udah pernah lihat PM Lia juga, gue udah pernah subs. Sama serunya, mereka udah banyak punya banyak cerita yang bisa mereka share, dan ceritanya tuh bukan cuma sekedar ngisiin bubble aja, bukan cuma sekedar potongan bubble buat menuhin aja, buat manjang-manjangin cerita. Enggak, mereka memang ceritanya banyak, jadi satu terus ada foto lagi, foto. Wah itu kalau nggak biasa mabok sih, enggak sih, bercanda. Ya menurut gua kalau kalian memang misalkan mau yang bukan OC-nya Indah ya, mau nyari 1 member yang buat ngisiin paketan PM kalian, ya mungkin gue bisa rekomendasiin Indah gitu loh. Kalian gak akan menyesal untuk subs PM Indah. Kalian akan tersenyum sepanjang hari, setiap hari gitu loh. Ya kalau dia rajin banget, dia bisa ngirim itu sehari 2 kali, sehari 3 kali gitu loh. Dia bisa sesering itu buat ngirim PM. Tapi gue juga akan rekomendasiin Lia juga untuk kalian semua yang mungkin mau cari member yang rajin PM gitu. Jadi image dia sekarang tuh member rajin PM. Terus selain rajin PM, dia tuh juga rajin live sebenarnya. Cuma karena JKT48 tuh udah mulai banyak kegiatan, udah mulai sibuk, dia juga mulai sibuk kuliah juga ya kan. Kalau dia lagi libur kuliah sih sering. Dia tuh suka banget live. Karena sekarang kan ada 2 platform, yaitu Showroom dan IDN Live. Jadi ya entah IDN Live atau Showroom, dia akan live gitu. Tapi dia kayaknya lebih prefer Showroom ya, karena dia lebih familiar juga untuk aplikasinya. Dia lebih sering di Showroom. Cuma dia suka juga dengan IDN Live gitu kan, karena vertikal ya kan. Vertikal dia ternyata lebih suka vertikal gitu. Dan kalau kalian suka nontonin live-nya Indah itu ya bisa dibilang sifat aslinya, bisa dibilang sifat aslinya itu keluar di situ. Mungkin ketika di show dia tuh nggak terlalu kelihatan, ataupun ketika di show dia tuh nggak begitu aktif ngomong. Wah, lihat aja kalau kalian nonton live-nya Indah, ataupun kalian tonton aja video-video lamanya, tayangan-tayangan ulangnya yang tersebar di YouTube itu ya. Ya kalian bisa lihat gitu loh, seperti apa sifat si Nona ini, ya kan? Si Mbak Jambi ini. Ya gue lupa mention ya kalau itu dia tuh anak rantau yang asal dari Jambi. Ya memang banyak banget yang bisa gue bahas dari Indah, dan gue harus sortir bener-bener biar ya nggak kelamaan.
Ya, untuk masalah live random gitu loh. Live random serandom apa sih dia? Ya, randomnya nggak terlalu sih, paling ya ngomong sama dinding, terus namain dinding, terus namain sapu, ngomong sama boneka gitu lah. Ya pokoknya kayak gitulah sifatnya dia. Kalian tonton aja seperti apa dia. Dia tuh kalau udah live ya bawel banget. Kalau udah di live itu ya gua harap sih itu sifat aslinya ya. Gua harap itu sifat aslinya dia adalah sosok yang bawel, dia adalah sosok yang ceria banget, dia sosok yang ekspresif, ya kan. Dan dibalik umurnya yang sudah mau 23, dia tuh sebenarnya ya kurang lebih sama kayak Cepio gitu loh, walaupun Cepio beda setahun ya. Cuma kurang lebih sama gitu loh, random juga. Cuma kelihatannya di live, kalau dia sendirian, kalau dia di rumahnya, ya rumah, ya kan. Terus apalagi ya selain live ya, PM ya. Pokoknya dia menjadi sosok yang berbeda ketika di PM dan di live dibanding dia ketika di show theater ataupun di perform off air. Jadi nggak bisa nunjukin sifat aslinya. Sifat aslinya akan muncul di live. Ya mostly member-member tuh muncul sifat aslinya di live gitu. Cuma kalian akan kaget ketika melihat Indah di live. Percayalah. Jadi bagi kalian yang belum nonton live-nya Indah, mungkin kalian bisa nonton kalau dia live. Oke? Kalian nggak akan menyesal karena dia tuh kayak pasang target dia live itu minimal setengah jam, kalau nggak 1 jam. Jadi kalian nggak akan menyesal untuk nonton live Indah gitu. Tapi kalau dia lagi sibuk, ya udah kita harap dia akan segera live dalam waktu yang secepatnya. Dan Indah ini juga selain dia suka live, dia belakangan ini suka PM, dia tuh makin disukai oleh banyak orang, terutama karena momen ondah-ondah ini juga jadi menarik banyak fans baru. Bukan fans yang murni baru ya, yang gue lihat adalah fans yang udah ngefans JKT48 tapi masih mencari Oshi gitu loh, atau baru ditinggal Oshinya dan mencari Oshi baru, ya larinya ke Indah gitu loh. Entah kenapa yang gue lihat nih anak punya magnet tersendiri saat ini. Dia disukai oleh banyak orang, dimana ketika gue datang ke Indah saat itu nggak sebanyak ini gitu loh. Atau mungkin bahkan nggak banyak tahu orang nggak banyak yang tahu kalau ada member yang namanya Indah gitu kan. Terus mungkin kayak dari video call juga dulu nggak seramai ini sih gitu. Sama apa ya, orang notice dia, orang ngontenin dia juga nggak begitu banyak dulu. Cuman sekarang wow, dia jadi salah satu sosok yang besar juga di JKT48. Itu yang buat gue seneng sih, bangga sama dia. Dia bisa apa ya, dia gue rasa effort untuk biar disukai oleh banyak orang, tapi effortnya itu nggak begitu kelihatan gitu loh menurut gue. Dia kayak ya udah jalanin aja gitu loh, dia hadapin aja apa yang ada di depan dia gitu kan. Dia mau live ya live, dia mau PM ya PM gitu kan. Dia nggak begitu yang sampai gimana nggak sampai yang kayak bersusah payah banget. Dia cukup jadi, ya bener rumusan JKT ya, cukup jadi diri sendiri sih. Dan itu berhasil ya buat Indah sampai ya dia disukai oleh banyak orang. Itu keren banget buat Indah, gue suka banget. Gue bukan yang tipe orang yang kayak sih gue disukai oleh banyak orang nih, udahlah gue stop. Enggak sih, gue malah makin semangat buat nyemangatin anaknya gitu ya. Entah dia tahu atau enggak gue, tapi ya udah gitu, support aja. Itu kerennya dari sosok Indah. Sekarang dia bisa buktiin kalau dia tuh adalah sosok berbahaya di JKT48 gitu. Jadi salah satu sosok yang bisa mengancam member-member lain yang memang statusnya itu sudah di atas duluan gitu. Terutama untuk 2 tahun terakhir ya. 2 tahun terakhir perkembangannya tuh pesat banget secara pertumbuhan fans. Ya, secara pertumbuhan fans, secara pertumbuhan orang-orang yang tahu dia.
selama 2 tahun terakhir dari 2021 akhir 2022 lah. 2022 sampai 2024 awal. Wah, perkembangannya banyak banget. Ya, walaupun mungkin belum bisa kayak disandingin sama beberapa member-member yang punya valuasi fans yang besar. Cuma melihat pertumbuhannya, ini bagus banget. Selanjutnya itu akan gue bahas soal proyekan fanbase yang dalam hal ini itu adalah Inter Indah. Wah, ya gue sedikit terlibat lah ya. Oke, kalau gitu kita lihat proyekan dari kakak-kakak Inter Indah untuk ulang tahun Indah yang ke-23. Oke, gue udah ada di akun Twitter dari Inter Indah yang dimana adalah fanbase dari Indah yang sudah ganti apa ini namanya? Profile picture dan juga header. Dan kesannya fun banget ya. Kesannya fun banget. Mari kita lihat untuk proyekan dari Inter Indah. Oke. Oke, dia buat sebuah thread ya gitulah. Indah Cahaya Nabila's 23rd birthday celebration. You have a new message. Udah Maret aja nih. Halo Maret. Oke. Ini tweet Indah ya. Halo Maret di awal Maret kemarin. Selamat malam semua. Layaknya tahun-tahun sebelumnya, 20 Maret 2024 adalah hari spesial Kak Cidede Mami Indah. Oke, ada Mami ya sekarang ya. Di mana ia akan berusia 23 tahun. Dalam rangka merayakan hari spesial tersebut, berikut merupakan proyek yang Inter siapkan. Hashtag Wacana. Yes. Hashtagnya Wacana. Satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh untuk itu menurut KBBI. Oke. Nice info ya kakak Inter Indah. Harapannya semoga di tahun 2024 dan umur Indah ke-23 ini wacana-wacana yang telah dirancang sebelumnya dapat direalisasikan. Maka dari itu hashtag ulang tahun Indah ke-23 ini adalah wacana. Selain itu wacana memiliki makna terselubung lainnya. Ada yang bisa tebak? Tak lupa juga Inter Indah setiap tahunnya mengusung konsep hashtag yang sama. Tahun ini secara konsisten kami akan tetap menambahkan 23 tahun terindah dengan harapan yang sama agar tahun ini menjadi tahun yang terindah untuk Indah. Maka dari itu Inter Indah meminta bantuan teman-teman semua untuk ikut meramaikan kedua hashtag wacana dan 23 tahun terindah pada tanggal 20 Maret 2024 besok. Lalu untuk avatar dan header, tiba ini adalah avatar dan header yang dapat kalian gunakan untuk meriahkan ulang tahun Indah yang ke-23. Ya, ini dia art dari apa namanya? Wacana ya, dan 23 tahun terindah. Oke. Terkesan fun, ceria, dan sangat 23 tahun ya. Ya, mau apa namanya? Mau diperlihatkan kalau ya umur itu hanyalah angka ya. Boleh kok kita ngerayain seseorang yang umurnya 23 tahun atau 20-an tahun itu dengan colorful seperti itu pun nggak apa-apa gitu loh. Itu yang mau diusung oleh Inter Indah di proyekan kali ini. Ini untuk headernya. Mari nantikan juga serangkaian proyek lainnya yang telah kami siapkan sepenuh hati untuk memberikan hari spesial Indah. Penasaran kan? Pantau terus akun sosial media Inter Indah ya. Terakhir mohon bantuan selalu ya. Warmest regard Inter Indah. Yeay. Ya, jadi untuk proyekan Inter Indah kali ini tuh temanya adalah wacana. Sebenarnya gue udah tahu arti wacana ya. Apa namanya? Maknanya dan ini tuh apa gitu kan. Tapi dari Inter Indah sendiri sudah kasih tahu kalau apa? Ini mau main tebak-tebakan nih, ada yang bisa tebak nggak gitu. Jadi ya mungkin Inter Indah untuk saat ini mau nunjukin proyekannya ini dulu deh gitu kan, karena sebetulnya Indah ini ulang tahunnya pas di bulan Ramadan ya kan, di tahun ini, dan Setan Say tidak memungkinkan berada di bulan Ramadan, jadinya akan digeser setelah Lebaran. Nah pas Lebaran itulah baru bisa ada Setan Say dan proyek-proyekan itu baru bisa keluar. Jadi bisa dibilang Inter Indah ini bakal jadi proyek 1 bulan. Ini bakal jadi proyekan hashtagnya aja dulu untuk merayakan 23 tahunnya dengan hashtag wacana dan 23 tahun terindah ya. Jadi ada 2 hashtag, semuanya itu kepake atau semuanya itu penting ya. Jadi kalau bisa kalian ramein hashtagnya, itu jangan wacananya aja, tapi hashtag 23 tahun terindahnya juga tambahin. Itu dia. Dan mungkin untuk penjelasan wacananya itu sendiri mungkin akan dijelaskan ketika di Setan Say kali ya. Kalian bisa lihat sendiri proyekannya ketika proyekan offline-nya, proyekan secara fisiknya di
teater, di depan teater nanti. Dan kalian bisa langsung tahu apa sih wacana itu gitu kan. Selain dari kata-kata tadi yang wacana-wacana yang telah dirancang sebelumnya dapat direalisasikan ya kan, harapan. Ya, ada makna lain dari wacana ini sendiri. Jadi kalian bisa ramein hashtagnya untuk saat ini ya, untuk di tanggal 20 Maret 2024 kalian bisa ramein hashtagnya dulu di semua sosial media seperti biasa yang gue bilang, dan juga kalian bisa ramein proyekan nanti di bulan April untuk ulang tahun Indah di teater begitu. Oke, mungkin itu aja untuk proyekan dari Interindah. Kita balik lagi ke video birthday girl-nya Indah. Ya, itu dia untuk proyekan fanbase dari Indah, yaitu Interindah. Kalian bisa gunakan hashtag untuk ngeramein ulang tahun Indah yang ke-23. Share di semua sosial media ya. Oke, selanjutnya seperti biasa di birthday girl gue akan bahas birthday t-shirt member yang berulang tahun yang sudah dirilis di Instagram JKT48 Merch. Ya, gue udah ada di Instagramnya JKT48 Merch, dimana ini dia sudah ada paling atas birthday t-shirt dari Indah yang dominan warna putih ya, dominan warna putih dengan kita mulai lihat dari ini dulu ya, birthday t-shirtnya dulu. Birthday t-shirtnya dengan angka 23. Kalau nggak salah dia udah jelasin, cuma gue lupa dia jelasin di PM atau jelasin di Twitter. Kayak ini kayak countdown. Karena di atas ini kayak ada 2, cuma kepotong. Jadi kayak geser gitu loh. Kayak apa ya? Kalau countdown di mana ya? Kilometer motor lah. Kalau kalian susah ya, motor yang yang analog. Yang analog itu kan muter dia kalau udah berapa kilometer dia muter gitu. Nah, karena ada masanya dia kan transisi kayak gini nih. Transisi gitu loh. Nah, ini nih maksudnya tuh perpindahan umurnya dari 22 ke 23 gitu loh. Dan ini juga simbol kalau Indah sudah 23 tahun gitu. Tahun lalu juga berarti t-shirtnya ada angkanya sih. Ada angka 22-nya. Cuma kali ini lebih simpel dengan angka dan warnanya ini kayak biru. Kalau gue nyebutnya biru Sayonara Crawl ya, biru Sayonara Crawl. Terus di sini itu sudah pakai Kabisha yang baru, jadi member pertama yang pakai Kabisha baru di JKT48 Merch. Ya, lalu di belakang ini adalah Indah. Ya, semuanya siluet Indah sih. Semuanya itu siluet Indah semua, dan ini adalah kalau gue ngelihat itu kayak kostum-kostum yang pernah dia pakai di show. Ini kayaknya Sayonara Crawl deh. Ini Sayonara Crawl. Terus ini kayaknya kayak baju di Banzai gitu ya. Gue nggak tahu lagu aslinya ini apa. Coba ya, ini kayak di Banzai. Terus mana lagi yang gue lihat ya? Rata-rata nih Seifuku dan baju-baju yang dia pakai di apa namanya? Entah photoshoot atau apa itu namanya, entah photoshoot atau variety show. Itu dia yang kata-kata yang mau gue cari itu. Jadi ada baju-baju yang biasa juga, ada baju-baju buat show juga Seifuku. Itu yang gue lihat, tapi gue masih menunggu penjelasan dari Indah langsung. Katanya dia mau sharing soal ini sih. Katanya dia mau sharing soal dia mau sharing soal ini dan mau main tebak-tebakan juga sama kita, ini baju apa aja gitu ya. Ini perjalanannya dia ya selama berapa, 4 tahun JKT48. 2019 mau 5 tahun ya. Iya, mau 5 tahun. Bentar, kita foto yang pertama, dan fotonya ini diambil di Singapura ketika mereka liburan, yang kemungkinan adalah hadiah dari IDN Live. Ya, fotonya di Singapura. Jadi Freya kemarin foto di Jepang, Indah fotonya di Singapura. Nih, ya kan? Ya, ini di USG ya. USG Jepang, USS. Yes. Nih, gue nggak begitu lihat tulisannya. Ini apa tulisannya? Gue udah lihat, cuma gue lupa apa ya tulisannya. Ya, kalau nggak salah ada tulisan yang lebih jelas deh. Mana ya? Nggak kelihatan guys.
Pokoknya ada tulisan, ada pesan di bawahnya. Dan gua rekam ini per tanggal 9 Maret dan birthday t-shirt masih bisa dipesan sampai 11 Maret. Cuma ya gua pasti upload ini di 20 Maret. Jadi bagi kalian yang sudah pesan, bagaimana, apakah sudah sampai atau belum, dan bagaimana apakah kalian puas dengan birthday t-shirtnya. Dan menurut gua bagi kalian yang sudah beli ya semoga enjoy dengan birthday t-shirt dari Indah. Ya jadi birthday t-shirtnya Indah ini lebih ke warna putih dan ini lebih personal dengan menampilkan siluetnya dia. Ya, siluetnya dia tapi nggak ada nama sih. Ya. Ya, ini siluet-siluetnya dia colorful di bagian belakang dengan pemilihan warna putih sih. Ini warna yang tepat ya karena dia mau nunjukin berbagai macam perjalanannya dia itu dengan warna-warni ya, background yang cocok putih. Karena kalau hitam sih agak kontras ya, antara colorful sama hitam agak susah. Birunya kayak biru sayonara crawl. Bagus ya birunya. Iya, sama-sama 23 ini kayak birthday t-shirtnya tahun lalu yang kebetulan gue pakai. Birthday t-shirtnya tahun lalu. Ya, birthday t-shirtnya Indah tahun lalu yang ada angka 22 di sini. Yes, ini ada 22-nya. Ini kayak harapan ulang tahun gitu loh. Gue lupa artinya apa. Terus di belakangnya ada Season of Blossom. Kayak bunga gitu loh. Cuman sekarang temanya lebih personal dengan pakai perjalanan dia selama di JKT48 gitu. Ya. Dan itu dia untuk birthday t-shirt dari Indah tahun ini dengan warna putih. Ya, itu dia untuk birthday t-shirt Indah tadi. Dan sekaligus untuk menjadi penutup di Birthday Girl kali ini untuk episode Indah. Bagaimana? Itu dia sosok seorang Indah Cahya Nabila, gadis Jambi yang merantau untuk menjadi idol di Jakarta, di ibu kota. Menjadi member JKT48 yang punya image kakak atau mami yang paling kuat ya bisa dibilang untuk saat ini. Ya mungkin bagi kalian yang mau ngasih ucapan sekali lagi ya silakan gunakan hashtag dari kakak Interindah di sini. Ramein ulang tahunnya dengan ucapan-ucapan terbaik dari kalian, harapan dan doa untuk anaknya di umur yang 23 ini karena anaknya memang masih mau berjuang di JKT48 katanya ya. Semoga kita bisa sama-sama dukung dia. Dan mungkin bagi kalian juga yang mungkin datang dari bukan fansnya Indah ya minimal suka lah semoga suka dengan apa yang sudah dia lakukan atau dia berikan selama ini gitu. Oke, itu aja untuk Birthday Girl kali ini episode Indah. Kita akan ketemu lagi masih di bulan puasa, yaitu di 4 April 2024 ulang tahunnya Flora. Ulang tahun Flora. Dan gua kemarin kan udah bahas Flora di Milestone, kali ini bahas Flora di Birthday Girl. Oke. Kalau gitu kita ketemu lagi di 4 Februari. Pioni. Oke, kita ketemu lagi di 4 April 2024. Tanggalnya bagus. Semoga hasilnya juga bagus, gua bisa sampaikan dengan baik. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman telah mendengarkan Birthday Girl kali ini. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Gue Dodi Gun pamit. Bye-bye.